Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Alkitab bersama Suara di Bukit. Saya berharap keadaan saudara dan keluarga baik, penuh dengan damai sejahtera Allah kita, Yesus Kristus. Saudaraku seiman, saya selalu percaya semakin dekat seseorang pada Allah, semakin dia mengenali dan mengerti akan segala kelemahan dirinya. Dan semakin jelas, dia melihat kebesaran Allah dan semakin dia gantungkan hidupnya pada bimbingan dan kuasa Allah semata. Dia akan hidup rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Karena dia tahu segala yang dia terima dan dia nikmati adalah semata-mata karena kasih dan karunia Allah. Adakah kiranya sesuatu yang kita banggakan dengan kesombongan diri kita, saudara? Kali ini kita akan belajar dari bacaan Alkitab Yohanes 3, ayat 22 sampai 34. Ya, saya mengerti agak sedikit panjang, tapi banyak sekali yang bisa kita pelajari dari pasal ini. Kalau saudara memegang Alkitab, mari kita baca bersama saudara. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, Yohanes Pembaptis telah membaptis orang-orang Yahudi di Ainon dekat Salim. Ainon dalam bahasa Ibrani berarti mata air. Kemungkinan ada dua lokasi Salim, yaitu Salim yang terletak kira-kira 9,6 km sebelah selatan Bethshean, atau Salim yang terletak dekat Shechem.
Kedua lokasi tersebut terletak di daerah Samaria. Pada pasal ini kita pelajari bahwa pengikut Yohanes Pembaptis mempermasalahkan hal di mana banyak orang-orang Israel yang datang pada Yesus untuk dibaptis olehnya, yang seharusnya datang pada Yohanes. Namun Yohanes menegaskan bahwa dia bukanlah Mesias. Dia diutus untuk mendahului Yesus dan sekarang Mesias telah datang dan dia bersukacita akan hal ini. Saudara, sangatlah jelas bahwa Yohanes Pembaptis mengerti benar akan misi yang dia lakukan. Dia dipanggil Allah untuk mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dari dosa dan menerima baptisan air atau penyucian agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Tugasnya adalah menyiapkan jalan bagi Mesias yang sebenarnya, yang telah diharapkan oleh bangsa Israel, yaitu Yesus Kristus. Namun bangsa Israel tidak memiliki pengertian atau konsep yang benar tentang siapa Mesias yang Tuhan janjikan. Kita pelajari dalam ayat-ayat Alkitab banyak sekali bahwa bangsa Israel menolak Yesus sebagai Mesias Allah bagi mereka. Yohanes Pembaptis menjelaskan pandangannya akan konflik ini dengan menggunakan perumpamaan tentang suatu perkawinan. Ia menempatkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Dan dalam suatu acara perkawinan yang bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki dan berbahagia akan acara perkawinan yang berjalan lancar. Tidak sedikit pun saudara, Yohanes merasa tersaingi oleh Yesus yang telah menarik perhatian banyak sekali orang lain. Dia mendapatkan pengertian siapa Yesus Kristus sebenarnya atas pengertian dan visi yang Allah berikan untuknya. Saudara, mari kita lihat latar belakang dan kehidupan Yohanes Pembaptis. Selama 400 tahun, Tuhan tidak berbicara pada bangsa Israel. Setelah seorang utusan Allah, Malaiki, bukan nama sebenarnya, menyampaikan peringatan terakhir pada bangsa Israel yang tertulis di Alkitab Perjanjian Lama. Diperkirakan dia adalah seorang Yahudi yang taat akan firman Tuhan. Selama periode itu tidak ada nabi-nabi yang diutus Tuhan. Setelah 400 tahun berakhir, muncullah Yohanes Pembaptis, yaitu nabi besar dan nabi terakhir yang diutus Tuhan untuk menunjukkan Yesus kepada bangsa Israel. Yohanes hidup di gurun, memakai jubah unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dia yang menyerukan agar bangsa Israel bertobat dan dibaptis, agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Maka banyak sekali orang yang percaya dan datang untuk menerima penyucian. Pada saat Yesus datang pada Yohanes untuk menerima pembaptisan, Yohanes menyatakan hal berikut yang tertulis di ayat Yohanes 1:29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara, nubuatan Nabi Yesaya telah digenapi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus yang tertulis di ayat berikut, Yesaya 40 ayat 3. Yang berbunyi, "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pasal ini. Yang pertama, karakter Yohanes Pembaptis, yaitu patuh akan perintah Tuhan dan dia sangat rendah hati. Boleh dikatakan saat itu Yohanes begitu populer dan terkenal di mata masyarakat orang-orang Yahudi, sehingga banyak sekali yang datang berbondong-bondong untuk menerima pelayanannya.
Yohanes tidak menjadi penghalang bagi mereka yang ingin mengikuti Yesus, bahkan justru menyuruh orang-orang Israel untuk mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan pelayanan kita pada Allah? Apakah saudara merasa tersaingi apabila pelayanan orang lain berkembang lebih baik daripada pelayanan saudara? Atau apakah saudara berdoa agar Allah terus memberkati pelayanan mereka? Dalam kerajaan Allah tidak boleh ada persaingan, karena kita semua adalah satu tubuh Kristus yang bertugas melayani sesama dalam kasih dan kebenaran. Saudaraku, hal ini tidak hanya terbatas pada lingkungan gereja saja. Apakah saudara bersyukur akan keberhasilan orang lain atau keluarga yang jauh lebih baik dari kita, kondisi hidup mereka sejauh yang dilakukan mereka benar? Hanya hati kita yang tahu dan yang dapat menjawabnya, saudara. Namun Tuhan lebih tahu akan segalanya. Segala pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan hanyalah untuk kebesaran Tuhan semata, dan bukan untuk mendapatkan pujian diri sendiri atau untuk individu tertentu. Saudaraku, begitu indahnya kehidupan kita, saudara, apabila kita lakukan semua itu untuk Yesus Kristus semata. Akan selalu ada damai sejahtera di hati, dengan tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Saudaraku, boleh dikatakan ada masa transisi antara pelayanan Yohanes Pembaptis dan pelayanan Yesus Kristus yang mungkin berlangsung selama beberapa bulan. Seperti Yohanes, Yesus pun mengabarkan kerajaan Allah dan Mesiasnya, berkhotbah akan pertobatan dan membaptis mereka yang telah bertobat. Kehidupan Yohanes berakhir dengan kematian penggal kepala setelah dia dipenjarakan oleh Raja Herodes, yang tertulis di bacaan Matius 14 ayat 1-12, yang bisa saudara baca sendiri kalau saudara ada waktu. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi pada Yohanes Pembaptis? Saya tidak bisa menjawab hal tersebut, saudara. Hanya Tuhan Allah yang tahu. Dia mengetahui semua dan banyak hal yang tidak Dia tunjukkan pada kita, saudara, karena keterbatasan yang kita miliki. Kita tidak mempunyai kapasitas untuk menerima semuanya itu, karena Allah begitu besar, Allah begitu agung. Tugas kita hanyalah percaya pada segala keputusan dan bimbingan Allah. Hal yang kedua, kesaksian Yohanes Pembaptis mengagungkan Yesus Kristus dan Allah Bapa di sorga. Yesus Kristus berasal dari sorga, diutus Allah Bapa dan bukan dari bumi. Oleh karena itu, Dia lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis. Allah Bapa telah memberikan posisi tersebut pada anak Allah. Allah Bapa telah mengasihi Yesus dan memberikan roh-Nya yang tak terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman dan hal-hal sorgawi yang tidak diberikan pada Yohanes. Dalam pelayanannya, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, melakukan banyak keajaiban yang membuktikan bahwa Dia adalah utusan Allah. Mereka yang percaya dan menerima Yesus akan memiliki kehidupan yang kekal, dan sebaliknya, apabila mereka menolak, maka mereka akan menerima murka Allah. Yang dimaksud murka Allah di sini adalah hukuman dosa selama-lamanya, saudara, apabila kita tidak diselamatkan. Hal yang ketiga, yaitu yang terakhir, segala sesuatu yang didapatkan atau dilakukan untuk dan bagi seseorang adalah kasih karunia Allah di sorga. Saudara, tanpa kasih dan karunia Allah, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tanpa udara yang bisa kita hirup, yang Allah berikan, kita tidak bisa hidup, saudara.
Hal ini mengingatkan saya akan firman Yesus yang tertulis pada Yohanes 15 ayat 5 yang mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Marilah saudara terkasih, kita terus bersyukur dengan apa yang Tuhan telah karuniakan bagi hidup dan pelayanan kita. Terus bergantung pada kuasa Allah akan segala yang kita lakukan. Kita banyak belajar dari contoh yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau Bapa yang aku kasihi. Kami bersyukur dan berterima kasih akan kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Ajari kami Bapa untuk berbahagia dan memberkati pelayanan saudara-saudara kami untuk terus berkembang dan berhasil baik yang membawa kebaikan bagi nama-Mu yang agung Yesus Kristus. Demikian juga dengan apa yang kami lakukan yang telah Engkau percayakan pada kami. Kami berdoa agar pelayanan ini juga dapat tumbuh dan berkembang, dapat memberkati sesama dan memuliakan nama-Mu Bapa, Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Amin, saudara, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau saudara berkenan dengan mendengarkan firman berkali-kali, saudara akan terus mendapatkan hal yang memberkati iman saudara. Sampai berjumpa kembali minggu depan, dan Tuhan berkati. Terima kasih.